Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Yani, rekan-rekan guru semuanya yang saya hormati, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan baik rohani maupun jasmani sehingga kita dapat berkumpul di acara pada siang hari ini. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir dalam acara diseminasi ini. Untuk penuntutan acaranya yang pertama yakni sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian materi yang akan saya sampaikan, dan yang terakhir doa dan penutup. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Yani untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dina yang memberi waktu untuk memberikan sepatah dua patah kata dalam acara diseminasi budaya positif untuk guru CGP GPC. Nah, CGP untuk pada hari ini mungkin kegiatan ini yang keberapa Bu? Mungkin yang kedua. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlangsung dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan sekolah kita menjadi terinspirasi sehingga lebih maju dan kemudian Ibu Dina bisa lolos sampai pada akhirnya. Mungkin kata dari sambutan dari saya dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Bapak. Untuk selanjutnya kita masuk kepada materi ya. Bapak Ibu, saya di sini bukan sebagai apa ya, bukan saya itu lebih baik dari Bapak Ibu, tetapi saya ini hanya menyampaikan ya materi yang telah saya dapatkan dari CGP. Nah, disampaikan kembali oleh saya kepada Bapak Ibu sebagai praktik, berbagi praktik ya Bu, berbagi praktik, berbagi materi yang sudah saya dapatkan. Diseminasi pada siang hari ini ya tentang budaya positif ya Bapak Ibu. Budaya positif. Adapun materi yang akan saya sampaikan yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Materi tersebut sebenarnya ada di dalam PMN ya Bapak Ibu. Nah, materi ini oleh CGP lebih diperdalam mungkin melalui tugas-tugas dan melalui aksi nyata. Nah, sebelum beranjak ke materi, ada pertanyaan pemantik ya. Apakah Anda setuju atau tidak dengan pernyataan ini?
Jadi di sini ada 3 pernyataan. Bapak Ibu bisa memilih apakah setuju atau tidak. Untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Tidak. Ada yang menjawab setuju dan ada yang menjawab tidak ya. Boleh acungkan tangan yang setuju. Tidak setuju. Oh, ada yang setuju. Oke. Ada 4 orang ya, berarti sisanya tidak setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Ada yang tidak setuju? Ada katanya aja jangan dihukum. Oh iya, kalau dihukum tidak boleh. Iya. Berarti ada yang tidak setuju, cuma 1 orang. Iya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju atau tidak? Oh, semuanya setuju. Nah, nanti ada jawabannya. Apakah ini semuanya setuju ataupun tidak setuju? Nanti setelah pemberian materi. Ya. Nah, di sini yang pertama adalah materinya tentang perubahan paradigma teori kontrol. Ya, di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya Bapak Ibu, kita itu tidak bisa mengontrol, tetapi diri kita sendiri yang harus mengontrol sendiri kita ya. Misalnya saja, nah kamu jangan terlambat ke sekolah. Berarti kan kita ingin mengontrol anak tersebut supaya tidak terlambat pergi ke sekolah. Nah, kita ubah sekarang mindsetnya bahwa guru itu tidak bisa mengontrol, karena yang bisa mengontrol yaitu diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini misalnya boleh misalnya dikritik, kamu bajunya kok tidak seperti dia rapi, dia bagus, kenapa kamu seperti itu? Nah, berarti kan di sana ada kritik meskipun membandingkan kepada anak yang satu dengan anak yang lain. Nah, kita ubah mindsetnya Bapak Ibu, jangan seperti itu ya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, yang tadi pertanyaan pemantik untuk yang nomor 3, bahwa penghargaan itu sebenarnya ya, penghargaan itu tidak selalu berdampak positif. Kadang apabila anak terus-terusan diberikan penghargaan, misalnya kamu anak-anak kalian kalau mengerjakan tugas ini nanti ibu beri bintang misalnya. Nah, berarti motivasinya dari apa? Dari pemberian bintang. Nanti gimana kalau gurunya bukan ibu itu lagi? Misal yang masuk Ibu Novi, yang mengajar itu Ibu Gina. Ibu Gina selalu memberikan bintang. Kemudian Ibu Gina tidak sekolah. Yang ada di sekolah ternyata Ibu Novi. Kemudian ada anak yang mengerjakan. Ibu, saya mengerjakan tugas, kenapa saya tidak diberi bintang? Nah, berarti motivasinya belum ada dari dirinya ya, karena dia ingin mendapatkan penghargaan. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini kadang kita selalu merasa ada paksaan ya, memaksa pada anak. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begitu, karena kita lebih dewasa. Padahal ya Bapak Ibu, kedewasaan itu kan tidak dilihat dari umur ya, tidak dari umur. Kadang ada yang lebih muda dari kita, tetapi dia lebih dewasa dari kita. Jadi ubahlah mindset dari sekarang ya, yang ini. Selanjutnya, nah di sini ada perubahan paradigma stimulus
respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Nah, bisa dilihat ya Bapak Ibu, yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa? Tidak bisa, karena setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing. Otak kita tidak sama, kita tidak seperti robot yang sudah dicetak. Kalau robot kan dicetak jadi sama pemikirannya. Kalau manusia itu berbeda-beda. Nah, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus memahami bahwa setiap orang itu memiliki pendapat yang berbeda-beda. Jadi jangan misalnya, dari mah kieu, kedah kieu, nu saya mah kieu. Nah, jadi merasa bahwa dia itu lebih baik gitu. Ya, jangan seperti itu. Kita buang yang seperti itu ya. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Memang biasanya perilaku buruk itu emang kesalahan ya. Kemudian yang teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi misalnya ada anak yang berperilaku buruk, kita jangan langsung menyalahkan, tapi kita harus tahu dulu alasan anak itu kok kenapa bisa seperti itu. Misalnya anaknya mencontek misal, kamu nyontek ya, dasar misalnya, kamu itu tidak mau berusaha, kamu malas. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita tanya dulu, kok nilai ulangannya kecil? Oh, ternyata dia tidak bisa menghafal malamnya karena disuruh misalnya oleh orang tua apa, atau misalnya ada orang tuanya atau keluarganya meninggal, kan bisa jadi si anak itu ada keperluan yang lain sehingga dia tidak bisa menghafal. Nah, seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ya, pada diri kita, orang lain bisa mengontrol diri saya. Padahal ya, menurut teori kontrol itu hanya ada yang bisa mengontrol. Jadi kita jangan sampai dikontrol oleh orang lain. Ya, Bapak Ibu, kita harus memiliki pendirian yang masing-masing. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, biasanya ini kepada anak biasanya ya Bapak Ibu. Seharusnya adanya kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, seperti misalnya ada anak yang terlambat, dipaksa, kamu harus datang tepat waktu misalnya, karena susah melewati bujukan ya. Jadi pemaksaan, dipaksa, padahal harusnya kita tanya dulu ke anaknya alasannya, terus bagaimana, apakah kamu mau berubah atau tidak ya. Yang terakhir ada model berpikir menang atau kalah. Nah, biasanya ini pada peringkat ya. Kalau peringkatnya bagus kan biasanya berarti itu yang menang, yang nilainya bagus. Iya betul sekali Ibu. Padahal ya model berpikirnya itu harusnya menang-menang, karena mereka itu mendapatkan nilai ataupun penghargaannya itu ya sesuai dengan kemampuannya ya. Selanjutnya, nah, apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin ya, disiplina, yang artinya adalah belajar. Jadi kita belajar mengontrol diri ya. Disiplin itu bukannya kita mengontrol orang lain. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri, iya betul, dari murid-murid menurut Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai ya. Seperti tadi, disiplin ya jangan kita paksa, tetapi harus anak
mereka tidak menghargai dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, kemudian, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Iya, benar sekali. Karena sekarang kan, anak itu sesuai dengan peraturan, berarti anak itu disiplin. Bisa saja anak itu disiplin, tetapi motifnya itu belum dari diri sendiri motivasinya, tapi ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan pujian dari orang lain, ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin harus mulai dari diri kita sendiri. Nah, dalam disiplin pasti ada nilai-nilai kebajikan. Nah, biasanya nilai-nilai kebajikan ini kita tuangkan dalam keyakinan kelas, ya. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, jadi sama sedunia, ya, nilai-nilai kebajikan ini. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan pasti, ya. Contohnya saja, kenapa Bapak Ibu ingin makan? Tujuannya agar apa? Agar tidak lapar, agar bisa hidup. Kalau tidak makan kan berarti ya untuk pertumbuhan, ya, bisa untuk pertumbuhan. Jadi segala sesuatu perilaku yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, jadi kita harus membangun motivasi intrinsik pada diri murid biar anak tersebut paham nilai-nilai kebajikan yang bagus itu yang bagaimana. Nah, di sini nilai-nilai kebajikannya itu tertera dalam profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu lagunya? Biasanya ini dilakukan, ya, dilakukan sambil bergerak tangannya itu. Ada yang tahu Bapak Ibu? Tidak? Masa? Lakukan. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, kalau dinyanyikan itu lebih ingat, ya, biasanya apalagi anak-anak, ya, mereka suka sekali bernyanyi. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, ya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal tadi. Memiliki motivasi intrinsik, bukan hanya ekstrinsik. Maksudnya ekstrinsik berarti motivasinya itu dari luar, seperti yang tadi, ingin mendapat penghargaan, ingin dipuji. Misalnya saya datang pagi-pagi sekali biar ingin dipuji oleh ibu kepala. Tidak, jangan sampai seperti itu. Tetapi kita datang pagi-pagi itu karena motivasi kita menghargai waktu. Waktu itu sangat penting, ya. Dalam belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Yang tadi nomor 1, ya Bapak Ibu, yang nomor 1 pertanyaan pemantik, hukuman itu mendisiplinkan. Nah, hukuman itu adalah alternatif terakhir sekali, dan apabila perlu juga tidak digunakan, ya. Jangan sampai kita menghukum anak, ya.
Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi. Nah, motivasi yang ketiga, maksudnya motivasi dari diri sendiri atau motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi seorang anak yang memiliki motivasi intrinsik tidak mengharapkan imbalan, tetapi mereka sudah memiliki tanggung jawabnya. Misalnya seperti mengerjakan tugas. Mereka mengerjakan tugas, kenapa? Karena mereka tahu pasti kalau tidak mengerjakan tugas berarti mereka tidak akan mendapatkan nilai. Mereka sudah tahu. Terus mengerjakan tugas itu bermanfaat bagi mereka karena mereka menjadi belajar. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Kita tidak bisa memerintah orang lain, tetapi kita harus memerintah diri kita sendiri. Nah, yang tadi dihukum oleh penghargaan yang nomor 3. Penghargaan itu dapat memotivasi. Memang penghargaan itu dapat memotivasi, akan tetapi ada dampak-dampaknya ya. Seperti penghargaan itu menurunkan kualitas. Biasanya sudah saja terus si anak itu, yang penting dia mendapatkan bintang. Pokoknya nilainya pokoknya mengerjakan, tetapi tidak ingin nilainya misalnya dari 90 jadi 100. Pokoknya mengerjakan aja tugas, tidak memikirkan nilai. Kemudian penghargaan itu bisa juga mematikan kreativitas anak ya. Seperti misalnya kita ingin nih gambarnya, gambar jam itu seperti ini, misalnya jam itu seperti ini. Kalau gambarnya bagus seperti jam ini, nanti ibu nilai 100. Padahal ada anak yang ingin gambar jamnya itu seperti misalnya jadi boneka gitu kan. Jadi kita mematikan kreativitasnya. Jadi kita jangan mematok harus seperti ini ya, nah jangan seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, benar sekali ya. Mari kita kurangi penghargaan seperti mendapatkan bintang ataupun mendapatkan smile ya. Kemarin saya juga pernah menggunakan gambar smile, namun sekarang sudah mengetahui bahwa penghargaan itu dirasa kurang baik, jadi saya disudahkan, tidak lagi ya. Nah, ini adalah bentuk program kebajikan. Nah, ini boleh Bu, kalau secara ini boleh, misal memberi pengakuan secara khusus, secara pribadi, atau kepada semua murid dan konsisten. Misalnya Bapak Ibu boleh memberikan penghargaan ketika misalnya dibagi raport, tetapi Bapak Ibu semuanya dikasih. Jangan sampai, oh kamu ranking 1, Ibu kasih pulpen, kamu ranking 2, Ibu kasih pensil. Tetapi lebih baik kita memberikan saja kepada semuanya penghargaan ya. Nah, contohnya seperti ini, pengakuan apresiasi melalui perkataan misalnya. Untuk membukanya, contoh, kemarin Ibu perhatikan empati kamu besar sekali ya. Kamu dapat menolong teman baru kamu melihat kelas yang baru. Jadi boleh Bu melalui perkataan juga pengakuan apresiasi kebajikannya ya. Kemudian saya menghargai kepedulian. Nah, misal ibu tahu kamu itu peduli. Ibu lihat kamu membantu teman-temanmu mengerjakan tugas kelompok
Jadi tidak harus melalui barang, tapi juga boleh melalui perkataan. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Biasanya kadang kita bingung ya Bu, mana yang merupakan hukuman, mana yang merupakan konsekuensi. Misalnya Bu, anak itu terlambat. Ada seorang anak terlambat, kemudian seorang guru itu memberikan apa ya kepada anaknya, kamu harus mengelilingi lapangan ini sebanyak 2 kali. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Iya, benar sekali, hukuman ya Bu. Biasanya hukuman itu bersifat tiba-tiba. Melihat, oh, kamu misalnya kamu tidak mengerjakan tugas, atau kamu tidak sasapu regu piket ya, tidak mengerjakan piket, kamu bersihkan WC misalnya. Nah, itu hukuman Bapak Ibu. Hukuman, biasanya hukuman itu juga berbentuk fisik ya, fisik. Nah, iya, spontanitas, betul Ibu. Nah, yang konsekuensi, sedangkan yang konsekuensi itu sudah ada kesepakatannya. Misalnya ada kesepakatan, kita sudah buat dan ada konsekuensinya. Nah, selanjutnya, apa itu restitusi? Nah, inilah yang paling baik ya Bapak Ibu. Selain hukuman, konsekuensi yang paling baik itu adalah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini kita memunculkan motivasi intrinsik pada siswa ya melalui restitusi. Jadi jangan langsung disalahkan ya. Nah, di sini ada tabel identitas gagal dan identitas sukses. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, biasanya hukuman itu negatif ya. Misalnya peraturannya adalah kamu harus. Nah, seperti itu. Sedangkan konsekuensi itu bersifat netral dan yang positif itu adalah restitusi. Ya. Nah, misalnya hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, dan yang restitusi korban mendapatkan ganti. Misalnya ada seorang anak berkelahi, kemudian yang berkelahi itu salah satunya itu kancingnya copot ya, misalnya copot, kancingnya copot. Kalau menurut hukuman bisa anak itu, kamu ya ibu hukum misalnya bersihkan halaman sekolah. Nah, itu berarti hukuman ya. Kalau konsekuensi itu bisa misalnya kancing bajunya dibiarkan, tetapi anak itu meminta maaf saja. Nah, sedangkan kalau yang restitusi itu bisa anak itu memperbaiki, mengganti bajunya itu jadi dijahit oleh dia agar bagus kembali, jadi diganti ya. Kemudian, nah di sini mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas ya? Sekarang kan kita sudah mengganti ya Bapak Ibu, bukan peraturan kelas, tetapi menjadi keyakinan kelas ya. Nah,
keyakinan kelas agar mendukung motivasi intrinsik, ya, motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini dari peraturan kelas sebelumnya kita buat menjadi sebuah keyakinan kelas. Contohnya tadi berangkat ke sekolah tepat waktu, itu peraturan kelas, ya. Kalau keyakinan kelas berarti nilai kebajikan yang tadi itu apa? Nilai kebajikannya berangkat ke sekolah tepat waktu, berarti nilai kebajikannya yaitu kedisiplinan. Iya, betul. Nah, jadi keyakinan kelas itu lebih ke nilai kebajikannya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu membuat suatu keyakinan kelas, tidak ditulisnya berangkat ke sekolah tepat waktu, tetapi langsung saja tulis kedisiplinan, karena kedisiplinan itu mencerminkan banyak sekali hal, ya. Kemudian apabila keyakinan kelas sudah terlaksana, nanti membuat lingkungan itu menjadi positif dan menghasilkan budaya positif. Nah, di sini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel P dan Y. Ada contohnya itu ada hormat dan bekerja. Sini. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang dari orang lain. Kemudian yang bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dan yang terakhir, diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini itu adalah perbuatan kita, ya. Alasannya itu seperti apa? Kebutuhan dasarnya itu seperti apa? Contohnya yang tadi, Bapak Ibu kenapa makan? Karena Bapak Ibu ingin bertahan hidup. Kalau tidak makan mungkin bisa mati, ya, seperti itu. Ada lagi kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Tentu saja Bapak Ibu ingin diterima oleh sanak saudara Ibu, teman-teman Ibu, ya. Kemudian Bapak Ibu juga penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Contohnya lagi, Bapak Ibu kan pasti misalnya kalau terus saja yang di rumah pasti ingin mendapatkan kesenangannya itu dengan cara apa? Jalan-jalan, berbelanja, ya. Itu kan kebutuhan dasar manusia, tidak apa-apa, karena kita ingin mendapatkan kesenangan. Jalan-jalan. Nah, kemudian di sini ada 5 posisi kontrol, ya. 5 posisi kontrol ini ada yang menghasilkan identitas gagal, ada identitas berhasil, ya. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini kalau penghukum ini seperti kita menghukum anak yang tadi, misalnya ada anak yang terlambat, kamu ya terlambat misalnya, kamu ibu hukum mengelilingi lapangan selama 2 kali. Nah, biasanya itu posisi kita pada saat itu adalah sebagai penghukum. Nah, kalau untuk yang pembuat rasa bersalah itu seperti ini contohnya. Ada yang datang terlambat, kemudian ibu berkata seperti ini, kenapa kamu
tampil bisa misalnya sambil bercanda, misalnya, oh kamu pasti kesiangan gara-gara nonton bola ya malam-malam misalnya. Jadi kayak ngobrol biasa ya, seperti itu. Kemudian ada pemantau. Nah, kalau pemantau ya Bapak Ibu, pemantau itu berarti seperti konsekuensi. Jadi misalnya kamu datang terlambat, berarti apa hukumannya? Oh, saya tidak akan masuk ke kelas selama 1 jam pelajaran misalnya. Nah, itu adalah pemantau. Kemudian yang kelima, yang terakhir yaitu sebagai manajer. Nah, inilah yang paling baik ya Bapak Ibu, manajer. Jadi kita itu pertama jangan langsung menyalahkan anak. Kita ajak dulu anak. Oh, misalnya kemarin saya sudah menerapkannya kepada seorang anak didik saya kelas 6. Nah, dia itu jarang pergi ke sekolah, dan kalaupun tidak sekolah itu dia tidak memberikan keterangan apakah dia sakit ataupun dia izin. Nah, sebelumnya saya panggil dulu anaknya kemarin itu ke kelas, kemudian saya tanya dulu ya, saya jelaskan kalau ya gak apa-apa terlambat, soalnya kan terlambat itu memang sih sebuah kesalahan, karena kan manusia itu semuanya mempunyai kesalahan, tidak mungkin sempurna ya Bapak Ibu. Tidak ada yang sempurna kecuali rokok sempurna. Iya. Nah, kemudian setelah itu kita tanya alasannya, kenapa anak itu terlambat misalnya. Oh, saya Bu malam-malam tidurnya katanya. Kemudian kita tanyakan keyakinan kelasnya. Keyakinan kelasnya apa? Kalau ke sekolah itu harus tepat waktu, jangan sampai terlambat. Kemudian kalaupun tidak sekolah, kamu harus memberikan keterangan, memberikan surat ya. Nah, yang tadi saya sebutkan itu ada dalam segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi kita berikan kepada anak pemahaman bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Kemudian yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Nah, di sini berarti kita mencari alasan mengapa anak tersebut memiliki masalah yang tadi. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi nilai-nilai apa yang sudah disepakati kemarin, dan tanya kepada murid, kamu itu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, di sini ada contohnya, menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan seterusnya ya, bisa dilihat. Kemudian, nah, validasi kebutuhan di sini. Ini adalah kata-kata yang biasa oleh Bapak Ibu lakukan ketika menggali validasi kebutuhan. Misalnya, kamu bisa saja kamu melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kemudian apa yang penting bagi kamu? Apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik besok? Ya. Jadi mencari suatu alasan. Nah, yang terakhir ini adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini guru menanyakan keyakinan, apa nilai-nilai yang kita percaya, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, seperti itu. Kemudian guru juga bisa bertanya, apa yang akan kamu lakukan atau apa yang akan kamu perbaiki ya. Jadi mencari solusi. Nah, ini adalah rangkumannya ya Bapak Ibu. Rangkuman dari materi disiplin positif. Di sini sudah ada yang tadi saya jelaskan ya. Ada
Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu boleh acungkan tangannya, ataupun tidak ada, alhamdulillah. Saya. Oke. Silakan Bapak Bastian. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bastian. Izin bertanya Ibu. Tadi Ibu mengatakan bahwa cara memotivasi, terus tadi saya simpulkan bahwa yang Ibu katakan tuh dari mulai apa tadi kan? Moral, ya Pak? Terus motivasi kata Ibu salah, terus hukuman. Itu bagaimana kalau misalnya ini tuh untuk SD atau semuanya? Nah, itu gimana kalau misalnya kan saya pribadi juga kalau misalnya dimotivasi atau Pak Bastian bagus, itu senang buat saya ya Pak, ya Bu. Nah, ini kata Ibu tadi bukan salah, cuman kurang ini ya, kurang tepat. Tolong dijelaskan kembali bagaimana cara ke anak SD seperti apa, SMP seperti apa, dan SMA seperti apa. Seperti itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi pertanyaannya tadi Pak Bastian, motivasi ya, berarti ke motivasinya, menanamkan motivasi intrinsik ya, seperti apa? Baik itu di SD, SMP, SMA sebenarnya sama saja, karena yang namanya motivasi diri itu munculnya dari diri kita sendiri. Kalau kita sebagai guru, kita bisa memberikan contoh dulu, mungkin contoh dulu ya, sebagai role model kita. Nah, di sini kita kan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, dengan keyakinan kelas, tidak hanya kita yang mengerjakan, tetapi kita harus bersama dengan murid-murid, sehingga keyakinan kelasnya itu keinginan murid, bukannya keinginan gurunya. Nah, sehingga ya nanti anak itu muncullah pertama memang susah ya Bapak, memunculkan motivasi intrinsik siswa itu memang susah pertama. Tetapi bisa kita buat sebuah kebiasaan saja, buat kegiatan kebiasaan yang memunculkan budaya positif. Meskipun pertamanya itu kita bisa misalnya membuat regu kerja, ya misalnya membuat regu kerja kan. Nah, di sana kan anak belajar untuk bertanggung jawab. Padahal ya tidak ada hukuman, misalnya hukuman anak apabila tidak mengerjakan tugas atau apabila anak itu tidak menyapu, tidak bagian piket, nanti ada hukumannya. Kalau saya di kelas itu tidak ada hukumannya, Bapak. Jadi saya biarkan saja anak dulu, kita lihat dulu pertama, karena mungkin anak saya sudah kelas 6 ya, kelas 6, jadi sehingga anak itu sudah mulai memiliki rasa tanggung jawab. Memang susah untuk di kelas rendah ya, seperti misalnya di kelas 1 atau kelas 2 ya, di kelas 6 itu memang susah. Kita itu sering membuat penghargaan kepada anak itu agar dia itu disiplin, agar motivasi belajarnya itu bagus. Nah, berarti caranya apa? Penghargaannya jangan ke perorangan kayak yang tadi. Jadi semuanya kita beri penghargaan. Kita beri penghargaan, jangan sampai kepada beberapa orang seperti itu. Nah, apabila mungkin sudah melihat, oh ternyata reward yang sudah kita berikan itu apabila sudah kita hilangkan, ternyata anak terus saja mengerjakan tugasnya, terus saja disiplin, berarti itu sudah mulai muncul, sudah mulai muncul motivasi pada dirinya. Gak apa-apa dimulai dengan
kedepannya nanti kita hilangkan rewardnya hilangkan, kemudian yakinkan lagi keyakinan kelasnya yang telah dibuat, karena kan keyakinan kelas itu buatannya sendiri, bukan buatan kita sebagai guru. Seperti itu Bapak, mungkin jawaban saya. Apabila kurang silakan bisa dicari lagi ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh, ada Ibu Ari. Iya, silakan Ibu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang akan saya tanyakan, saya di sini mengajar sebagai guru agama kelas 1 AB, kelas 5 AB dan kelas 6 AB. Untuk masih tadi berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, yaitu tentang memberikan hukuman kepada anak, poin ke-1 tadi Bu. Ya. Memberikan hukuman tentunya yang positif, yang ada manfaatnya. Nah, kebetulan tadi sudah saya katakan bahwa saya sebagai guru agama, apakah boleh selain menyuruh kepada anak untuk membersihkan halaman sekolah, WC, kemudian pelajaran olahraganya, berlari-lari 3 keliling atau 4 keliling di halaman sekolah, memberikan tugas berupa lisan langsung yang tadi kan perbuatan langsung dipraktekkan oleh si anak atau siswa tersebut. Nah, kalau saya memberikan hukuman yang positif kepada siswa yang bersalah, ya berupa coba nak bacakan hafalan surah pendek, surah Al-A'la umpamanya, supaya yang tadinya belum hafal menjadi hafal, yang sudah hafal lebih lancar lagi dan lebih fasih bacaannya. Terima kasih. Dan apakah boleh itu pertanyaannya dengan menggunakan hukuman berupa lisan? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Haji ini yang sudah memberikan pertanyaannya ya. Pertanyaannya itu hukuman. Berarti itu nomor 2 ya Ibu. Pemberian hukuman dengan hal positif ya. Kan Bapak Ibu itu tadi ingin memberikan hukumannya tetapi membacakan surat. Nah, surat iya. Ya. Nah, yang namanya spontan, itu kan namanya hukuman ya Bu. Nah, sebelumnya Ibu bisa dulu membuat kesepakatan Bu. Ibu bisa membuat kesepakatan dulu bersama anak. Jadi misalnya Ibu membuat kesepakatan di awal pembelajaran. Misal Ibu membuat kesepakatan bersama anak-anak kelas 6. Jadi selain anak-anak kelas 6 itu membuat kesepakatan bersama saya, nah Ibu juga membuat kesepakatan atau keyakinan kelasnya bisa Bu. Jadi Ibu tidak spontan. Jadi Ibu sudah ada keyakinan kelasnya. Jadi boleh Bu. Berarti itu bukan namanya hukuman, tapi menjadi konsekuensi. Nah, karena yang namanya hukuman itu bersifatnya negatif Ibu. Meskipun hukumannya itu positif baik, tetapi yang namanya hukuman itu kurang baik. Jadi Ibu bisa menggantinya sebagai konsekuensi dengan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas terlebih dahulu. Bisa Ibu misalnya seperti ini, membuat keyakinan kelasnya. Anak-anak, mari kita membuat keyakinan kelas. Misal jika kalian tidak mengerjakan tugas tepat waktu, kalian diharuskan untuk membacakan surat yang Ibu inginkan misalnya. Nah, di sana Ibu membuat keyakinan kelas dan harus disepakati oleh semuanya Ibu. Jadi harus disepakati oleh
muridnya. Nah, kalau muridnya sudah sepakat, berarti itu sudah berlaku. Jadi apabila ada anak yang tidak mengerjakan tugas, berarti konsekuensinya yaitu membacakan surat. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau seperti itu kan tidak spontan, ya. Jadi sudah ada kesepakatan antara murid dengan guru. Nah, mungkin itu jawaban dari saya, ya. Terima kasih, ya. Sama-sama. Nah, mungkin pemaparan materi hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu setia menjadi peserta atau menjadi peserta di diseminasi ini, ya. Terima kasih banyak atas waktu luangnya. Kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila ada jawaban saya yang kurang pas, ya, di Bapak Ibu semua. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nopi. Saya kemarin menjadi peserta diseminasi kegiatan Bu Dina sebagai PGP. Alhamdulillah, setelah mendengarkan paparan Bu Dina mengenai budaya positif, saya mendapatkan pengetahuan baru mengenai budaya positif, di mana budaya positif akan meningkat apabila terdapat kolaborasi antara semua warga di lingkungan sekolah, baik itu dari teman sejawat, anak-anak, dan orang tua murid. Selanjutnya saya doakan mudah-mudahan Bu Dina lancar dalam melaksanakan PGP-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila dari kelas 6B. Keyakinan kelas ini dibuat sesuai dengan kesepakatan kelas tanpa ada paksaan dari ibu guru. Saya kesepakatan kelas sangat penting untuk menumbuhkan budaya positif di kelas. Sekian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.